Drama sidang Mahkamah Konstitusi yang terus berlarut itu sejatinya seperti menampar muka negara ini sendiri. Betapa busuknya lembaga tinggi negara sekelas Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dipercaya sebagai tempat mengadukan masalah hukum, tempat kita menyandarkan persoalan hukum, tapi ternyata wajah mereka bopeng-bopeng dan tidak enak dilihat oleh mata. Peran besar Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam meloloskan Gibran, keponakannya sendiri yang juga anak dari iparnya, yaitu Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Itu terlihat telanjang semua dan dilihat mata semua orang tanpa ada lagi rasa malu ketika mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan politik praktis. Rasanya sedih hati ini melihat lembaga hukum tinggi negara dibully, dicaci maki, dikatain mahkamah keluarga lah, dikatain mahkamah komedi lah, dan lain-lain dan sebagainya. Hancur sudah marwah hukum kita ke titik yang paling bawah ketika dia dibiarkan dikuasai oleh segelintir orang yang punya ambisi. Saya sendiri nggak ngerti. Para hakim itu kan sudah disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Yang seharusnya mereka takut ketika bersumpah atas nama Yang Kuasa. Tapi mereka menunjukkan betapa rendahnya harkat martabat manusia ketika sumpah itu sendiri dilanggar demi urusan dunia semata. Di mana moral mereka, para hakim itu, ketika mereka akhirnya ketahuan sudah melanggar kode etik kehakiman dan diketawain oleh banyak orang? Di mana rasa malu mereka? Kita ini sebenarnya adalah bangsa religius. Sedikit-sedikit melibatkan nama Tuhan. Dan ibadahnya sudah pasti kencang. Sampai jidat ini gosong dan menghitam. Tapi ketika melihat perilaku hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu, yang sama sekali tidak punya rasa malu memegang jabatan yang seharusnya amanah. Karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia. Saya kok melihat bahwa sebenarnya banyak dari kita ini agamanya cuman kosmetik doang. Jauh beda dengan negara Jepang misalnya, yang sering dianggap orang-orangnya tidak bertuhan. Mereka itu punya budaya malu yang luar biasa kalau skandal mereka terungkap ke publik. Coba perhatikan saja, pejabat di Jepang kalau ketahuan punya skandal, mereka biasanya mundur dari jabatan tanpa harus diminta atau dipaksa. Atau lebih ekstrim lagi, para pejabat di Jepang itu harakiri atau membunuh dirinya sendiri sebagai tanda membuang malu di hadapan rakyatnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bahkan ketika ditanya apakah akan mundur kalau ketahuan bersalah, dia lagi-lagi bawa nama Tuhan. Jabatan itu miliknya Allah, katanya. Tanpa ada rasa malu lagi, seperti mulutnya itu terbiasa membawa nama Tuhan dalam perkara seremeh apapun dan terbiasa bersembunyi dari kemaksiatan dengan berlindung di balik jubah Tuhan. Jujur, saya itu geli. Mungkin sudah dalam taraf jijik melihat kelakuan mereka semua. Saya itu pendosa, tapi nggak pernah bawa-bawa nama Tuhan dalam perkara kemunafikan. Dan apa yang terjadi di tengah gonjang-ganjing di Mahkamah Konstitusi terhadap batas usia minimal memunculkan yang namanya Majelis Kehormatan. Yang melantik para hakim di Majelis Kehormatan adalah juga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang akan disidang. Jadi yang disidang melantik yang akan menyidang. Lucu kan? Pasti akan terjadi yang kata orang Jawa, pakewuh, atau tidak enak perasaan. Benar saja, putusan Mahkamah Kehormatan meski sudah mengakui ada pelanggaran berat di Mahkamah Konstitusi, putusan akhirnya tetap saja malu-malu kucing. Profesor Jimli Asidiki, Ketua Mahkamah Kehormatan, hanya memecat Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak memecatnya dengan tidak hormat dari profesi Hakim Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman hanya dipecat dari ketua dan tidak boleh mengadili masalah pemilu lagi karena dikhawatirkan ada konflik kepentingan. Keputusan Mahkamah Kehormatan itu sepertinya gagah perkasa
tapi sejatinya nggak membawa dampak apa-apa. Seperti cuman melap bibir basah saja. Keputusan yang sama sekali tidak keras dan tidak membuat kapok para hakim di Mahkamah Konstitusi. Para hakim di sana pasti ketawa melihat betapa ringannya keputusan buat mereka. Oke lah, minimal kita sudah tahu di Mahkamah Konstitusi ada pelanggaran etik berat. Kalau begitu, bagaimana dengan hasil keputusan para hakim itu? Bukankah hasil keputusan dari pelanggaran para hakim itu seharusnya menjadi ilegal? Enggak ternyata. Enggak begitu di negara kita tercinta ini. Di sini keputusannya tetap berjalan meski hakimnya ketahuan melakukan pelanggaran. Final and binding katanya. Atau mengikat dan tidak bisa diubah. Meski masyarakat mengejeknya, putusannya meloloskan Gibran jadi calon wakil presiden itu jalan terus. Meski punya beban bahwa Gibran sebenarnya adalah calon wakil presiden bodong atau ilegal. Karena dia menjadi calon wakil presiden berdasarkan keputusan hakim yang cacat secara hukum. Karena mereka divonis sudah melakukan pelanggaran. Apakah Anwar Usman, paman Gibran, akan mundur dari Mahkamah Konstitusi sesudah divonis melakukan pelanggaran berat? Saya rasa sih tidak akan. Karena katanya kemarin, jabatan itu milik Allah. Sudah nggak ada rasa malu bawa-bawa nama Tuhan pula. Nggak usahlah malu sama manusia, sama Tuhan aja. Nggak ada sedikit pun rasa malunya. Dan apakah Gibran juga akan mundur dari calon wakil presiden ketika tahu bahwa dirinya menjadi calon wakil presiden berdasarkan hasil keputusan yang melanggar? Pasti juga tidak. Karena saya yakin rasa malunya Gibran sudah pasti hilang dari jiwanya. Buat dia yang penting sah jadi calon wakil presiden. Karena jabatan itu lebih megah daripada rasa malu yang seharusnya ada di muka. Bukan Anwar Usman yang malu. Bukan Gibran yang malu. Bukan juga Jokowi yang malu. Yang malu justru kita-kita ini yang melihat. Ada ya orang-orang yang tidak punya malu. Sudah merusak semua pondasi demokrasi kita. Merusak marwah mahkamah kita. Merusak semua kepercayaan masyarakat. Tapi masih menganggap bahwa perbuatan mereka itu benar. Karena hatinya buta dan tertutup nafsu yang berkuasa. Dan yang lebih memalukan lagi adalah orang-orang, para partai-partai yang terus memuji Gibran meski tahu kalau posisi dia di calon wakil presiden adalah hasil dari pelanggaran. Ya, penyampaian dari Bung Denny Siregar bagaimana soal Gibran Raka Buming Raka dan proses di Mahkamah Konstitusi. Dan sampai saat ini masih menjadi persoalan pembahasan dan bahkan perdebatan. Dan terkait Wapres Gibran, ada banyak cibiran-cibiran pedas kepada beliau. Dan baru-baru ini kita mendengar informasi bahwa adanya tuntutan dari purnawirawan TNI untuk menuntut, atau isi tuntutan itu yang ke-8, ada 8 tuntutan, dan yang terakhir itu menuntut agar wakil presiden diganti lewat MPR, teman-teman. Dan ini petisi yang harus serius sekali untuk ditanggapi juga sebetulnya, saya rasa ya. Tapi teman-teman, saya tidak terlalu panjang lebar untuk ke sana. Saya yakin Anda sudah mendengar dan bahkan memahami apa tadi yang juga sudah disampaikan oleh Bung Denny Siregar. Dan beliau ini dulu kalau nggak salah ini salah satu orang yang kerap aktif membela Pak Jokowi di garda terdepan melalui medsos ya, salah satu pegiat media sosial yang pendukung Pak Jokowi ya, garis keras tuh kalau nggak salah tuh ya. Tapi sekarang beliau juga kerap mengkritisi ya, karena mungkin melihat wah ini udah berbelok nih, gak cocok lagi dukung nih, mungkin barangkali seperti itu ya. Nah, di sini saya lihat ya dari Andri Antartika, Antariksawan ya.
Dengan tidak memilih Prabowo Gibran, kita akan menyelamatkan NKRI dari orang-orang yang haus akan kekuasaan. Wahai saudaraku, seluruh penjuru tanah air, sadarlah. Manusia yang tadinya kita hargai, ternyata setan berbulu kucing. Terlihat lembut tapi menyakitkan. Jokowi sudah lupa daratan. Hukum di Indonesia ini memang aneh, semua bisa diatur sesuai keinginan kelompok. Anwar Usman seorang munafik, bawa-bawa Allah, kamu pasti kena ajab Anwar. Dunia sementara karena disumpah, ya dahsyat Pahok. Ya. Kalau Prabowo menang, Gibran siap-siap dikentutin, kecuali Jokowi punya partai. Suruh makan babi pasti takut bang, sama Tuhan nggak mungkin takut, sama sumpah. Apalagi haha. Nggak punya malu, itulah politik yang menghalalkan segala cara. Sangat terlihat jelas sekali tahun politik yang memuakkan ya. Yang saya nggak habis pikir, kok masih ada rakyat yang mendukung bocil karbitan, bodong dan ilegal ini jadi cawapres. Apakah memang sudah pada tidak punya otak dan buta mata hatinya? Ayo selamatkan negara ini ya dengan memilih Ganjar Mahfud menang satu putaran. Mr. G ya jadi cawapres karena memenuhi syarat pernah jadi pemimpin daerah. Besok Jan E akan jadi walkot Solo karena punya pengalaman pernah tinggal di istana. Pak J adalah pembuat atau pengawet kekuasaan. Tidak punya kemaluan, mereka sebenarnya melakukan apa? Aduh teman-teman ya, komentar-komentar teman-teman kita ini kadang-kadang kita ketawa juga dengarnya ya, lihatnya sih maksud saya. Terbukti melanggar kode etik berat, maka Ketua MK Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK dan sebagainya ya. Dan semestinya Gibran Rakabuming Raka harus mundur karena pencawapresnya ilegal. Nah kan itu yang dipersoalkan terus-menerus teman-teman ya. Ya tapi ya kita nggak tahu bagaimana penegakan hukum di Indonesia gitu ya. Gibran anak haram konstitusi karena anak presiden dan punya paman ketua MK. Jokowi tidak tahu malu dan tidak tahu diri haus akan kekuasaan. Mari kita tinggalkan keluarga tidak punya malu yang berkhianat dengan menabrak aturan, logika, normal, etika dan moral demi hasrat nafsu syahwat politiknya yang kesetanan untuk tetap berkuasa. Nah, jadi sering sekali dikatakan ini karena haus kekuasaan nih, haus jabatan, makanya seperti itu gitu ya. Usman nanti matinya mengeluarkan bau busuk yang busuknya menyebar ke seluruh Indonesia. Itulah saksi bagi hakim yang tidak adil, walau sifat adil sepenuhnya milik Allah. Selamat menunggu ajab Pak Hakim. Setuju Bang DS, sangat sependapat kita. Tapi saya juga gak percaya Ganjar. Terus terang, dari ketiga capres gak ada kemampuan yang memadai untuk memimpin negara ini. Tapi saya respect ya Jokowi dan keluarga, dan yang niat jahat pasti tidak pernah menang. Saya percaya itu saja. Nasihat untuk Mas Siregar, lain kali jangan terlalu ngefans berat sama politikus, karena kebanyakan politikus itu mementingkan ambisinya ya. Di manusia setengah dewa yang telah atau sedang dan terus kami dukung sejak Pilpres tahun 2014 itu sekarang sudah berubah dan berseberangan dengan rakyat yang telah mendukungnya. Demokrasi yang telah diperjuangkan dan dibangun bersama itu pun telah dirusaknya. Kekuasaan telah menjadi candu yang sangat memabukkan. Pepatah Jawa, kena iwake aja nganti badek bayune ya. Berusahalah mencapai tujuan tanpa menimbulkan kerusakan. Jarjir jarbeh Ganjar siji Ganjar kaben, Mahfud siji Mahfud kabeh. Tuhan menyertai bangsa Indonesia ya. Coba kita lihat nih, kesian banget yang mau kalah pada panik menghadapi Gibran, padahal katanya anak ingusan. Kok anak ingusan bikin partai yang ngaku besar, padahal besar itu 50% plus 1 loh, kebakaran jenggot. Berarti selama ini yang membuat mereka merasa besar karena ada Jokowi dan keluarga.
Di sana mereka merasa aman, mapan. Begitu Jokowi dan keluarga memilih politik yang berbeda, kelimpungan semua, caci maki, menjelek-jelekkan, panik, histeris, dan mulailah gelombang blunder amatir. Ya, mungkin itu saja lah ya bagaimana penilaian teman-teman kita juga. Anda punya pendapat lain silakan juga sampaikan pada video ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, harga